Hari ini juga topik firman Tuhan, yaitu bagaimana kita harus berdoa. Apa yang kita perbuat, saudaraku, supaya kuasa Tuhan turun memberkati Indonesia ini, saudaraku. Kita melihat satu contoh mengenai Israel. Israel pada zaman Raja Ahab. Keadaan Israel juga sangat parah pada waktu itu. Mereka telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Lalu hukuman Tuhan berlaku atas Israel. Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwasanya hujan tidak turun selama 3 tahun lamanya dalam negeri tersebut. Kekeringan berlaku dalam negeri tersebut. Saudara tahu pada zaman itu, saudaraku, mereka sangat bergantung pada pertanian. Dan kita membaca pada waktu itu, saudaraku, ada seorang janda, ini hanya satu contoh saja, saudara, untuk bisa menggambarkan keadaan pada zaman itu. Janda di Sarfat, dia hanya memiliki sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia dengan anaknya mencari kayu api, kemudian dia bermaksud, saudaraku, memasak kue yang sepotong itu, lalu mereka makan dengan anaknya, lalu mereka mati. Demikianlah parahnya keadaan pada waktu itu. Setelah 3 tahun kekeringan, saudara. Termasuk keadaan pribadi kita masing-masing, saudaraku. Kalau keadaan kita sudah parah, boleh jadi timpa penyakit, kesusahan, kekurangan, dan lain sebagainya, persoalan. Saudara, mari kita lihat akar persoalan itu. Dan bertobat dari segala dosa. Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini persekutuan kita sudah agak renggang dengan Tuhan, mari rapatkan diri kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan, gapai Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Rasakan kembali kasih-Nya dalam saudara. Maka semua persoalan saudara akan diselesaikan oleh Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dan 18 dikatakan di sini. 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Jelas sekali. Saudaraku, Ahab dengan mudah saja menuduh, kaulah Elia yang membuat segala kesusahan ini. Dahulu engkau berkata, tidak akan ada hujan turun kecuali kalau kukatakan. Maka sampai 3 tahun ini hujan tidak turun. Maka segala kesalahan ini tertimpa kepadamu. Tanggung jawab mulai itu, hai Elia, dia katakan. Namun Elia berkata, yang kukatakan itu bukan daripada aku. Aku adalah Nabi Tuhan. Tuhan menyuruh aku mengatakannya kepadamu. Engkaulah yang bertanggung jawab karena engkau telah menyimpang daripada jalan Tuhan. Engkau meninggalkan penyembahan kepada Tuhan dan menyembah Baal dan Astoreth dan Aserah. Itulah yang menyebabkan semua kesusahan ini, dia katakan. Oleh sebab itu, kalau engkau mau berubah, engkau harus bertobat. Nabi Baal, Nabi Aserah harus dibasmi dari seluruh Israel, dan seluruh Israel harus kembali kepada Tuhan. Maka keadaan negeri ini akan berubah. Demikian kira-kira saudaraku dikatakan oleh Elia. Nah, lalu apakah mereka perbuat, saudaraku? Dosa memang harus diselesaikan. Israel harus bertobat supaya nasibnya berubah. Nah, saudaraku, lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ada 850 Nabi Baal dan Nabi Aserah. 1 Raja 18 ayat 19. Sebab itu suruhlah mereka mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang dan nabi-nabi Aserah yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja istana Izebel. Rupanya Izebel memberi makan pada 850 orang nabi-nabi Baal dan nabi Aserah. Nah, sedangkan nabi-nabi Tuhan ditinggalkan telantar, makan dari burung gagak, memberi dia makan. Di tepi sungai Kerit dia minum, dan ketika sungai Kerit kering, lalu Tuhan menyuruh seorang janda yang hanya mempunyai sepotong roti saja lagi untuk memberi makan Nabi Elia. Namun Nabi Elia terus hidup dan janda itu juga hidup karena mukjizat Tuhan masih berlangsung. Amin. Sampai sekarang juga mukjizat Tuhan masih berlangsung. Amin. Tepung tidak habis-habis, minyak tidak habis-habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Janji Tuhan waktu itu. Lalu Nabi Elia hidup, janda Sarfat hidup. Saudaraku, puji Tuhan. Demikianlah luar biasanya kuasa Tuhan menolong anak-anaknya pada zaman kelaparan. Sampai sekarang ini saya percaya, saudaraku, semua anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan pada zaman krisis ini pun, saudara.
Kemudian Elia berkata, ia menyusun kayu api, memotong lembu. Ayat 30b lebih dahulu saya bacakan. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Rupanya mesbah persembahan pada Tuhan juga sudah runtuh. Elia membangun kembali mesbah yang sudah runtuh itu. Bangun kembali mesbah doa saudara, amin. Kalau saudara sudah biasa berdoa 1 jam per hari, jangan kurangi. Perkokoh mesbah doa saudara untuk berdoa 1 jam per hari kepada Tuhan, amin. Itulah kekuatan saudara, itulah kehidupan saudara. Firman Tuhan berkata, Elia membangun kembali mesbah doa. Mesbah Tuhan yang sudah roboh, dia bangun kembali. Pada hari ini mesbah doa yang sudah roboh, mari bangun kembali, amin. Karena bersekutu dengan Tuhan, setiap orang Kristen harus berdoa. Samuel berkata, dijauhkanlah aku kiranya daripada dosa, yaitu berhenti berdoa. Karena kamu berhenti berdoa buat Israel, berhenti berdoa buat bangsa dan negara kita, rupanya satu dosa di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak menyadarinya, tapi Samuel menyadarinya. Dijauhkanlah aku kiranya daripada berbuat dosa, yaitu berhenti berdoa untuk bangsa Israel. Dia tidak pernah berhenti berdoa.